Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Oke lah. Banyak yang minta gebrak meja. Oke. Selamat datang kembali di channel yang meskipun kurang cadas tapi tidak kurang cerdas. Bagi orang-orang yang suka memperhatikan permasalahan ijazah ini, malam Rabu atau Selasa malam itu adalah waktu yang cukup dinantikan karena rakyat bersuara itu hampir jarang sekali absen di dalam mempermasalahkan ijazah ini. Tapi saya kecewa. Ini petisi buat Aiman, ya, Haji Aiman. Apa petisinya? Kenapa sudah 2 kali libur? Ya, dan ini adalah saat-saat urgen dan saat-saat genting. Minggu yang lalu itu lagi rame-ramenya mahasiswa berdemo. Saya pikir begini, ya udahlah wajar begitu ya. Orang lagi rame-ramenya demo, ya masa bahas ijazah juga. Padahal itu adalah waktu yang krusial. Kita tahu malam Rabu minggu lalu itu kan sebelum malam Jumat. Ya iya. Ya iya sebelum malam Jumat itu. Itu sebelum malam Jumat. Yang mana hari Jumatnya Mas Roy ditangkap oleh kepolisian ya. Nah ini kan sebetulnya sudah bisa dipermasalahkan. Jadi minggu sebelumnya, sebelum hari Selasa minggu lalu, rakyat bersuara itu kan waktu Mas Aiman pulang haji itu kan mempermasalahkan ijazah sampai diundur tuh acara rakyat bersuaranya dari malam Rabu ke malam Kamis. Dan itu kita lihat seru sekali. Ini bukan masalah seru nggak serunya begitu ya. Ini masalah urgensitas dari permasalahan itu sendiri. Waktu si Imanuddin mengatakan berkas sudah tidak dipinta lagi kelengkapan oleh kejaksaan, itu kan ramai itu dibilangin P21 sama para termul, itu dibahas di rakyat bersuara. Tapi saat waktunya sudah lewat nggak dibahas. Saya agak kecewa sedikit tuh. Kemarin malam nggak ada juga ngebahas Tio malah. Nah itu kan udah agak kadaluarsa tuh isunya begitu. Entah kenapa ini kok media itu kalau misalkan waktu-waktu krusial seperti ini kok malah absen. Padahal itu sangat penting sekali karena diduga kuat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian. Bahkan bisa sampai hak asasi manusia, pelanggarannya itu bahkan bisa sampai upaya penculikan. Cuy, kan gaya ya. Itu setidaknya begitu ya, kalaupun itu tidak benar, setidaknya itulah yang dilihat oleh masyarakat. Baik, itu kekecewaan saya ya. Bang Aiman, tolong dipertimbangkan karena ternyata alhamdulillah suara saya itu ke Jakarta nyampe juga. Ya iyalah ya. Ke Mekah aja nyampe alhamdulillah itu. Ada sering yang ikut. Nah, sekarang untungnya saya melihat di sini ada siapa? Ada Pak Ihsanuddin Nursi yang membahas permasalahan itu meskipun ini temanya bukan itu, bukan perihal ijazah. Ya, jadi kekecewaan sudah saya sampaikan. Ini adalah waktu-waktu krusial yang mana banyak sekali atau sering sekali media-media di Indonesia itu di dalam waktu krusial seperti ini malah absen, ngilang ya, udah kayak tuyul aja kalau waktunya yang krusial-krusial itu. Baiklah ya. Ini akan kita saksikan adalah Pak Ihsanuddin Nursi mempermasalahkan Tio, dilihat dari kacamata ijazah palsu, UGM juga bakal disinggung-singgung, dan nanti juga kita akan melihat UGM yang melakukan gugatan PT UN itu. Nah makanya ini temanya adalah kerusakan UGM. Dilihat dari segi apa? Kasus ijazah palsu ya. Nah cuman sebelumnya kalau misalkan nanti saya malah menampilkan catatan begitu dan hanya menampilkan bagian kecil dari video, saya mohon maaf karena memang iNews ini tidak membiarkan kontennya dipakai begitu ya. Jadi saya sering kena teguran tuh kalau misalkan ditampilkan full. Nanti kita akan lihat saja ya bagaimana penampilannya. Kalau misalkan nanti malah ditampilkan sedikit dari videonya dalam pengertian kurang nyaman Anda melihatnya, saya mohon maaf. Kita saksikan langsung nih Pak Ihsanuddin Nursi yang disampaikan oleh Bung Farhan. Ray, gini kan seksi Ray.
kalau mengambil pernyataan tadi, maka persoalan besarnya Prabowo tidak akan melakukan delik aduan. Kan gitu? Ya. Pernyataan begitu secara hukumnya. Secara hukumnya berarti tidak akan ada delik aduan absolut. Gitu ya, karena dia tidak merasa terhina. Bukan tidak merasa terhina, Oh, tetapi oke. tidak ingin memproses rakyatnya. Iya. Harus dibedakan. Oke. Banyak orang merasa terhina tapi tidak mau mengambil langkah. Oke. Gitu, Pak. Dia poinnya dia mau nunjukin seorang demokrat lah poinnya. Oke lah, itulah poinnya. Nah sekarang kalau dia tidak merasa terhina, maka dia digeser tadi, misalnya pada laporan Dumasnya Firdaus Aibowo misalnya. Laporan bukan rumah. Ya laporan. Itu pun masih bisa dibedakan antara statusnya institusi dengan individu. Masih bisa dibedakan secara hukumnya, harus ditaruh kayak gitu. Apalagi tadi disebut oleh Firdaus Aibowo tadi, dia baru mau ikut, gitu ya, dia masuk di situ. Maka individunya belum tentu merepresentasikan SPPG secara menyeluruh. Itu harus ngelihatnya begitu. Apa poinnya? Poinnya begini, poinnya. Secara hukum kita mesti ngelihat misalnya saya akan mengambil begini. Salah satu tesis yang harus kita bangun untuk semua yang ada di sini, termasuk Anda. Gitu ya. Tio itu dilahirkan dari rahim demokrasi liberal. Ya. Oke. Itu ya. Kata kuncinya itu. Tio itu dilahirkan demokrasi liberal. Lahir dia. Usia 23 tahun. Ya kan? Berarti dia pada 2002. Dia baru lahir. 2002 itu demokrasinya akan berlaku dari 2004 demokrasi liberal. Dan dia merasa perlu meningkatkan pendidikan inklusif. Karena dia lulus dari paket C, lalu dia masuk kemudian filsafat. Lalu dia bilang, dia bicara tentang narasi, dia bicara tentang orasi, dia bicara tentang berbagai macam hal yang satu kata, dia mencoba untuk mengkritisi, menyuarakan apa yang dia lihat. Di situ kelihatan memang ada perbedaan. Perbedaan pertama, narasi dan orasi dia itu terfokus pada soal kebijakan. Tapi begitu dia main-main melipir sedikit ke persoalan penghinaan, gitu ya, penghinaan, maka harus dilihat kategorisasi penghinaannya. Ada mens rea apa di belakang itu? Ada motif apa di belakang itu? Apa tujuan dia? Misalnya begini, saya punya kucing yang sedang begini-begini, namanya ini. Mens rea-nya harus diuber. Kenapa bicara tentang kucing? Kucingnya ada apa enggak? Kucingnya berpenyakit seperti itu apa enggak? Kalau iya, Kenapa mesti namanya seperti itu? oke. Itu pertanyaan, kenapa namanya seperti itu? Apa dia tidak punya pilihan nama yang jauh lebih baik secara logis? Sebentar. Saya ingin mendudukan masalah secara fair. Secara fair. Artinya kita ngeliat di alam demokrasi liberal kayak gini gitu ya, mana kritik, mana kebijakan, mana yang merupakan penghinaan, itu memang harus didudukan secara proporsional. Harus benar. Dalam sejarah Republik Indonesia tukang kritik. Ya, dalam sejarah Republik gue tukang kritik. Tapi gue nggak mau masuk ke soal individu. Saya batasi diri saya untuk tidak masuk ke soal individu. Kenapa saya tahu? Karena yang saya kritik adalah soal sistem kebijakan. Contoh paling sederhana. Kalau kita sadar Tio seperti itu dan kemudian tadi Ferdinand bicarain seperti itu, maka Anda semua termasuk Tio itu masuk dalam rentang yang disebut dengan civility war. Civility war. Apa itu? Ruangan ini pernah menjadi saksi ketika saya menjelaskan apa itu civility war. Suatu suasana yang saling celah, saling menghina, saling mencederai lewat media sosial. Itu nggak bisa dihindari. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana dilakukan pendidikan agar civility war itu tidak meningkat menjadi sedemikian tajam. Di Amerika, contoh di Amerika, pendukung yang namanya Demokrat dan Republik itu sudah saling ancam kubunya. Karena civility war-nya demikian tajam. Itu bisa dilihat dari laporan Pew Research, bisa dilihat dari Gallup, lihat dari nama Washington Post, bisa lihat dari USA Today, dari semacam-macam. Menunjukkan itu. Indonesia mencoba ikut. Indonesia masuk ke dalam wilayah itu. Persoalan pokoknya adalah apakah dengan menyebut satuan, sorry ya, nggak enak saya nyebutinnya. Bisa disebut, udah ngerti orang. Itu masuk dalam etika dan adab seperti Anda bilang. Ya, seperti yang Anda bilang. Lalu kemudian Anda menyebut dengan nama kucing seperti itu. Itu apa yang masuk etika dan adab? Dalam perspektif civility war, itu nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Tapi begitu masuk dalam perspektif Anda anak filsafat, kata kuncinya anak filsafat, maka Anda berhadapan dengan nilai. Nilai yang Anda pelajari di filsafat. Nilai apa yang Anda sedang pelajari?
Itu persoalan besarnya. Sebagai orang yang berlatar belakang pendidikan akademik. Kata kunci berikutnya adalah, ini kajian berikutnya. Mari kita lihat sekarang dalam 3 perspektif. Filosofi apa yang hendak disampaikan oleh Tio ketika dia menyampaikan SPPG adalah satuan. Sudah. Lalu kemudian dengan memberikan nama kucing seperti itu. Sudah, selesai. Lalu kemudian dia dapat balasan. Dapat balasannya adalah kami memberi makan. Anda cuma orasi. Dibaliknya dengan meme monyet. Ya. Ada seorang pejabat begitu, sekarang pejabatnya sudah tidak menjabat lagi. Itu persoalan pokoknya. Kalau di sana tidak punya etika atau adab, kenapa Anda sebagai pejabat jika tidak menunjukkan etika dan adab? Nah, itu bagian konfliknya menjadi, ini menarik konfliknya. Segitiga dia. Antara netizen dengan netizen, antara netizen dengan yang namanya pejabat. Nah, mari kita lihat sekarang. Di antara netizen dengan netizen muncul persoalan besar. Apa yang dilakukan oleh Garda Prabowo dalam bahasa sosiologi ini yang disebut dengan mobilisasi legal. Mobilisasi apa? Legal. Jadi ada semacam kekuatan hukum yang bergerak di belakangnya karena kebetulan dia punya akses yang bagus ke sarana hukum. Okay. Ini terjadi di era Joko Widodo. Terjadi di era Joko Widodo. Yang kemudian Iksanuddin Nusri menyatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan enak ke kanan kiri. Hukumnya, perspektifnya menjadi Karena punya akses. Punya akses dan kemudian memang sistemnya menyatakan ayam the law. Pasal 6A. Bentar ya. Ini saya kok baru sekarang lihat Pak Ihsanuddin ini. Kemana-mana pembahasannya nih. Ada catatannya, bentar. Ini nggak selesai, pembicaraannya tidak selesai itu seperti ini. Cuma nanti akan mungkin di akhirnya akan ada di recap ya. Sampai sini ini berapa menit saya mendengarkan? 7 menit. Apa yang coba disampaikan oleh Pak Ihsanuddin Nursi ini? Ya, jadi oke, kita memahami bahwa satu, ini informasi jelas ya, Prabowo tidak akan melaporkan Tio. Oke, ini informasi. Sudah jelas dalam hal ini. Dalam pengertian yaitu informasi begitu ya. Bukan apa namanya, bukan hasil nalar begitu. Kemudian Tio, ini juga informasi juga. Loh, saya baru tahu apa Tio itu ternyata paket C. Dari mana? Dari pesantren mungkin ya. Dari situ ke filsafat. Oke, berarti ada latar belakang di situ. Latar belakang pendidikan jelas juga dari UGM. Kemudian narasi. Nah, ini yang bagus. Ya, Tio kan punya narasi nih. Narasinya itu harus dibedakan antara kebijakan kemudian kepada penghinaan. Nah, apabila dia itu dianggap penghinaan, maka harus ada mens rea-nya. Nah, ini tidak pernah dibahas oleh pihak-pihak yang menyatakan bahwa Tio ini sudah melakukan penghinaan. Mens rea-nya ini apa? Ini tidak pernah dibahas ya. Ini apa namanya, sangat penting nih mens rea itu. Baik, sebentar nih mens rea-nya. Satu, ini poin. Kemudian di dalam ruang publik itu ini ada kritik, kebijakan, penghinaan. Ini sangat tipis. Betul ya, karena makanya ini suka saling bertabrakan. Ada kritik-kritik yang suka dianggap sebagai penghinaan. Padahal itu adalah kritik. Ada kritik itu terhadap kebijakan ya, bukan dengan penghinaan. Ini betul, ini ada batas yang apa namanya, yang tidak jelas. Nah, masuk kemudian kepada civility war. Gimana ya, satu-satu harusnya Pak Ihsanuddin Nursi itu saling celah lewat media sosial. Nah, oke, berarti ini kan kita masuk ke dalam apa namanya, kenyataan yang ada ya. Setelah kita memahami semua ini ya, ini problem, berarti dari mana mulai problemnya itu? Dari sini mulai problemnya itu ya. Narasi, kebijakan, penghinaan, kemudian mens rea-nya itu harus ada. Nah, civility war itu saling celah lewat media sosial. Faktanya di US sudah banyak ya, Indonesia mulai ikut nih sekarang ke civility. Oke, karena Indonesia mulai ikut, mungkin kita bisa melihat ke sini nih ya. Batas ini harus jelas. Karena civility war faktanya saling celah lewat media sosial itu sudah mulai. Ini kan kita bisa nyalahin para termul ya. Ayo para termul itu. Ya akhirnya kan memang kalau ini istilahnya siapa? Istilahnya Pak Ihsanuddin Nursi. Betul itu. Ya saling celah. Kenapa? Karena saling celah itu pada akhirnya akan menunjukkan kepada kapasitas intelektual. Kalau para termul itu selalu mengatakan, oh itu kan narasi, kemudian apa-apa yang menjadi inti dari narasi itu tidak pernah
tidak pernah ditanggapi, pada akhirnya itu yang terjadi. Jadi civility war yang disebutkan oleh Pak Ihsanuddin Nursi itu tidak berdiri sendiri begitu saja, tetapi ini adalah sebagai sebuah cerminan lebih dalam lagi begitu, cerminan lebih dalam lagi keadaan emosi orang yang ikut di dalam permasalahan politik itu sendiri, kemudian pendidikan begitu ya, kualitas akademis itu harus sangat diperhatikan begitu. Makanya Amerika dulu yang nggak sejelek sekarang, karena dulu juga memang lebih berpendidikan ya. Kalau sekarang sama saja, banyak rusaknya. Nah, kemudian masuk ke dalam inti permasalahan yang dibicarakan di sini ya, mengenai ini nilai apa yang disampaikan dengan kalimat SPPG itu ya, satuan itu Prabowo Gibran lah ya, pasukan lah, satuan pasukan Prabowo Gibran. Apa yang ingin disampaikan dari nama SPPG itu? Ya kalau saya mah itu mah kritik ya. Kalau buat saya begitu, Tio itu memang betul-betul mengkritik. Cuman ini kan jadi pertanyaan, oke. Kemudian jika tidak punya adab, kenapa pemerintah harus beradab? Nah ini pada akhirnya juga kritik terhadap orang yang suka mengkritik pemerintah begitu. Nah ini bisa saya jawab ya, cuman nanti saja. Ini jadi pertanyaan. Kemudian Garda Prabowo. Nah ini kita masuk nih, kritik terhadap Garda Prabowo yang kemarin melaporkan Tio. Itu pada dasarnya adalah mobilisasi legal. Oke, saya sudah mulai agak nampak nih apa yang mau dibicarakan begitu ya. Ini terlalu besar, terlalu banyak yang mau dibicarakan oleh Pak Ihsanuddin Nursi ini. Kita lanjutkan dulu nih. Ayat pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 palsu menempatkan presiden sebagai ayam the law. Palsu ya. Palsu dia. Ya, karena memang kajian Komisi Konstitusi ngomongnya begitu, bukan Ihsanuddin Nursi yang ngomong. Nah, di situ membuktikan ketika presiden memanfaatkan posisinya sebagai ayam the law, dia ngalir ke bawah, Aiman. Air mengalir dari atas ke bawah. Ayam the law-nya itu mengalir ke bawah. Ayam the king-nya mengalir ke bawah. Polisinya, menarik di sini. Polisinya mungkin pertanyaan, apakah polisi dia merupakan bagian dari sarana menegakkan keadilan atau menjadi alat kekuasaan? Kritik besarnya ada di situ. Itu juga tidak dijawab. Berikutnya pertanyaan besarnya. Partai politiknya itu berperan apa enggak dalam rangka menegakkan rasa keadilan masyarakat? Itu juga pertanyaan. Nah, pada saat yang sama, ini menarik di sini. Politiknya terkonsentrasi pada partai politik. Bisnisnya terkonsentrasi pada oligarki bisnis. Apa dampaknya? Semua masyarakat marginal ke bawah. Habis. Muncullah kritik Tio. Repotnya Tio tidak bisa membatasi diri. Mana logika-logika akademik berbasis nilai-nilai yang benar, mana logika akademik yang isinya adalah sudah penghujatan dan penghinaan. Itu problem. Oke, sebentar. Masuk Tio di sini ya. With his problem. Oke. Nyampe saya nih. Baik. Problemnya di situ. Nah, contoh-contoh tadi yang saya bilang itu menggambarkan ini butuh peran pemerintah yang menunjukkan keteladanan. Sepanjang pemerintahnya, sorry to say, Ihsanuddin Nursi menyatakan pemerintah ini kerjanya nyangkal. Menyangkal atas apa yang muncul di masyarakat. MBG itu kesalahan di mana? Bukan di soal angka. Tapi secara sistemik struktural salah dia. Kenapa? Karena dari posisi perencanaan, bagaimana kemudian membuat rancangan, bagaimana membuat ekosistem sampai pada angka dan evaluasi, nggak beres. Sampai muncul kritik masyarakat. Ngapain polisi ikut ngurus MBG? Ngapain tentara untuk ngurus MBG? Lu ngurus aja soal hukum, lu ngurus aja soal ketahanan negara. Sampai itu kritik tajam. Betul. Artinya dalam bahasa yang sederhana, kalau kita mau ngambil proporsional atas posisi kritik-kritik yang disampaikan oleh Tio dan kawan-kawan, kita mestinya jangan nyangkal. Terakhir, sebentar ini mana? Ya, sebelum ke situ, baik. Ini yang saya maksud. Memang untuk apa ya? Untuk menyimak kritik yang ingin mengeluarkan permasalahan dari akarnya begitu, untuk sampai kepada kritiknya itu tidak mudah. Dan di sini Pak Ihsanuddin Nursi melakukannya dengan sangat bagus, dengan sangat baik. Permasalahannya apakah audiensnya bakal paham atau tidak, ya itu permasalahannya. Saya itu sering tuh kalau misalkan membahas tentang
yang sesat-sesat di internet itu malah bilangnya wah belibet begitu segala macam, padahal kita itu memang ingin menyampaikan permasalahan itu dari akarnya. Dan Pak Ihsanuddin Nursi di sini bagus sekali, terlalu banyak yang mau disampaikan hanya dalam waktu berapa menit ini ya, 12 menit. Dan kita menjadi paham permasalahan struktur Tio ini tidak berdiri sendiri begitu. Karena Tio itu pada akhirnya kan di sini masuknya itu masuklah Tio with his problem, dengan permasalahannya. Dari mana ini? Dari sini gara-garanya nih presiden I am the law. Dan itu memang saya sayang sekali tadi ya undang-undangnya undang-undang berapa nih yang disebut undang-undang 45 palsu ini. Presiden I am the law. Jadi presiden itu seolah-olah memang dia itu hukumnya di negara ini. Jadi raja lah, disitulah ya, presiden sebagai raja, bukan sebagai rajanya eksekutif dalam pengertian menjadi babunya masyarakat. Presiden itu pada akhirnya, tapi seolah-olah menjadi satu lembaga yang tidak bisa disalahkan. Nah itu juga kan banyak kemarin dari para termul itu yang mengatakan bahwa kebijakan itu tidak bisa disalahkan bla 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 kan, karena Jokowi itu amburadul di dalam kebijakan-kebijakannya, dan mereka pun pada akhirnya sadar bahwa Jokowi itu di dalam kebijakannya amburadul, tapi mereka selalu memakai kata-kata presiden tidak bisa disalahkan begitu. Nah ini problemnya ini, tatkala presidennya itu I am the law, maka kepada politik ke bawahnya pun sama nih, ke relawan-relawan. Makanya kita lihat betul para termul itu sekarang seperti above the law, seperti mereka itu merasa tidak memiliki aturan sama sekali kan, sampai ngomong-ngomong bakar Kejati. Kemudian kemarin si Ade Darmawan sampai bilang mau ngetokin panci di hadapan rumah sakit. Ya, belum lagi hoax yang dikeluarkan disebarkan oleh para YouTuber Nusantara itu. Memang seperti tidak punya hukum. Makanya tatkala dilaporkan pun ke polisian seperti tidak ada hukumnya. Permasalahannya dari presidennya ini sendiri, dari undang-undangnya karena memang ada. Nah ini dilihat dari apa? Ini melihat apa? Melihat mobilisasi legal yang dilakukan oleh Garda Prabowo saat ini, atau mirip dengan termul dulu begitu. Nah ini menarik. Dari sini turun kemana? Ke polisinya. Ya belum lagi ke politiknya tadi, bawa-bawa oligarki segala. Cuma saya tadi gak sempat nyatet ya. Jadi secara politiknya itu nanti masuknya ke oligarki. Kemudian polisinya juga demikian. Yang habis siapa? Masyarakat. Tadilah yang disebutkan hukum itu tajam ke bawah, termul ke atas, enak ke samping. Yang habis masyarakat bawah. Ya kita ini ya masyarakat bawah begitu. Ya, kita lihat bagaimana lingkungan kita, orang kesulitan dan lain sebagainya tidak ada yang menyuarakan. Disinilah masuk Tio with his problem. Apa problemnya itu? Nih, kemampuan untuk menyampaikan kritik itu. Cuman permasalahannya kalau disampaikan dengan santun, pemerintah pun gak bakalan denger begitu, gak bakalan jadi sensasi. Makanya pemerintah harus hadir. Nah masalahnya bakal enggak. Ya, yang ada bukan pemerintah hadir. Ini malah tadi polisi, TNI malah ikut MBG. Kenapa? Ini masalahnya nih. Presidennya I am the law. Itu masalahnya. Ini ada undang-undang yang harus diselesaikan. Ini straight to the point. Bagus sekali. Nah baru sekarang kita akan masuk pada UGM ya. Mungkin nih. Teman-teman sekalian, UGM berada di titik nadir. Nah. Setuju tidak setuju? Maksudnya? UGM berada di titik nadir dalam kasus ijazah. Titik terbawah. Titik nadir. Oke. Dalam posisi ijazah. Kenapa? Loh, Anda bisa lihat pada kasus Roy sama Tifa. Kenapa mesti sepanjang itu repotnya masalahnya? Cuma persoalan ijazah. Tapi terusan digulung habis-habisan walaupun formatnya tujuannya macam-macam terserah. Tapi minimal ada reputasi dan kredibilitas UGM yang dipertaruhkan hanya untuk persoalan ijazah. Satu, maka dia berada di titik bawah. Tio, pertanyaan besarnya, dia bagian dari sivitas akademik atau kemudian dia cuma sekedar bagian dari kelompok mahasiswa yang kemudian selesai dalam rangka mengungkit kembali nama UGM sebagai kampus rakyat. Kan mereka menyebut diri sebagai kampus rakyat. Saya menjadi Bentar, ini pertanyaannya bagus nih. bagian dari kelompok mahasiswa yang kemudian selesai sivitas. Tio, pertanyaan besarnya, dia bagian dari sivitas akademik atau kemudian dia cuma sekedar bagian dari kelompok mahasiswa yang kemudian selesai dalam rangka mengungkit kembali nama UGM sebagai kampus rakyat. Kan mereka menyebut diri sebagai kampus rakyat. Saya menjadi pusat studi ahli studi ekonomi kerakyatan di UGM.
5 tahun. Jadi saya ngerti bagaimana budaya teman-teman di sana. Yang saya mau sampaikan adalah ketika UGM dalam posisi begini, ini kelembagaan analisisnya secara politik. Bagaimana cara UGM mengangkat? Kalau sementara pada kasus ijazah palsu, dia sudah sulit dipercaya dan kemudian reputasi akademiknya menjadi sedemikian rupa. Muncul nama Tio. Mainkan itu semua. Kebetulan Tio-nya dididik di mana ketahuan. Dia main dengan Ainun misalnya, gitu ya. Dia main filsafat seperti itu. Lalu kemudian tersebutlah nama Setio Sularso, tersebutlah nama misalnya Andika, misalnya begitu. Muncul pertanyaan, emang aktivis harus miskin ya? Kan itu pertanyaan, memang aktivis harus miskin? Stigma yang mau dimunculkan oleh masyarakat Indonesia, aktivis atau politisi itu harus miskin. Oke? Muncul pertanyaan, oh iya, Fortunernya dari pinjaman. Dari konstruksi kayak gitu, kita punya masalah. Malah salah pertama adalah kultur hukum kita berantakan. Satu. Kultur hukum kita berantakan. Kenapa? Karena hukum sudah menjadi alat kekuasaan. Strukturnya nggak beres. Kenapa? Karena strukturnya ada tersedia untuk buka jalan, tapi berujung pada rasa ketidakadilan. Substansi nggak beres karena berpihak ke dalam posisi tadi, politik digeser kedaulatan rakyat kepada partai politik, bisnis digeser kepada oligarki bisnis. Itu yang tadi Ferdinand ceritakan soal batu bara. Sampai kayak gitu. Itu kan soal pertarungan kuat antara pemegang konsesi dengan pemerintah. Kita bicara oligarki setelah pas jeda. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat. Oke. Aduh. Ini Pak Ihsanuddin Nursi itu luar biasa ya, cerdas ya. Ini ada nggak yang masih apa namanya tetap pada menit ini nih, masih ada nggak? Saya sedikit saja ini mengulasnya karena waktunya mau habis nih. UGM di titik nadir, betul ya. Udah jadi bulan-bulanan UGM itu. Ya OVA diomongin. Saya kemarin kritiknya ke Tio kan itu salah satunya. Kemudian keluarlah Tio di sini ada permasalahan karena Tio muncul saat UGM lagi tidak dipercaya. Makanya ada pertanyaan besar tadi kata Pak Ihsan itu, dia itu bagian dari sivitas akademik atau bagian mahasiswa untuk menghidupkan kembali nama kampus rakyat. Makanya saya bilang kemarin, Tio, kamu itu urus dulu UGM dan mahasiswa-mahasiswa UGM. Jangan sampai nanti malah ketahuan seperti di UBK begitu. Cuma yang masalahnya yang ketahuan dari Tio apa? Lingkungannya. Ini nih Tio yang ketahuan itu lingkungannya. Ya lingkungannya sudah lingkungan oposisi begitu. Dan itu wajar karena memang lingkungan pemerintah, lingkungan Jokowi misalkan yang bergaul dengan orang-orang Jokowi jadinya termul kesananya. Gak bakalan punya nalar kritis. Yang bermain dengan oposisi itulah yang akan memiliki kecerdasan. Karena akan dilatih pola pikirnya. Dan akan dilatih dengan isu-isu yang men-challenge pemerintah, bukan yang mendukung pemerintah. Makanya keluar dua kontras di sini, si Valdo Maldini sama Tio. Ya, yang mana mau tidak mau dikaitkan dengan PDI Perjuangan, yang mana padahal tidak menjadi masalah karena PDI Perjuangan sekarang sudah menjadi oposisi juga begitu. Nah ini ya. Terus bagaimana kita punya aktivis? Nah ini ya. Pada akhirnya ini semua gara-garanya kembali lagi kepada permasalahan yang tadi. Polisi, TNI kok ikut MBG, ini permasalahan paling besarnya itu. Kedaulatan negara baliknya ke parpol, ekonomi baliknya ke oligarki. Masyarakat habis. Apa gara-garanya? Ini undang-undang ini. Nih, undang-undang 45 yang disebut palsu tadi entah yang mana itu. Yang presiden itu ayam dulu ke bawahnya rusak semua. Jadi itu adalah intinya. Nanti lagi dimasukkan ke MK. MK ngawur MK sekarang itu. Ya. Orang punya substansi permasalahan menggugat ke MK susah banget. Nah itulah ya. Mudah-mudahan termul cepat habis dari muka bumi ini. Ini sudah bagus dan saya mohon, saya harapkan begitu ya, mudah-mudahan dalam posisi krusial seperti ini kembali dulu nih Bang Aiman ini membahas masalah ijazah. Nanti kita akan bahas lagi ijazah ya. Di sini wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.